Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Muhammad Akbar. NIM 2388010047 dari Informatika 5B. Kali ini kita akan membahas tentang machine learning, yaitu dengan metode backpropagation untuk ANN atau JST, jaringan saraf tiruan. Oke, lanjut saja kita melakukan simulasi. Oke, di sini kita ke websitenya itu ada simulasi perhitungan JST. Lalu kita langsung aja mulai simulasinya. Kita hapus dulu dan kita pakai dataset custom di mana dataset custom itu kita pakai NIM saya saja 0,23 0,8 dan ini pakai NIM terakhir saya tuh 47 dari 0,47 lalu 38 0,38 lalu di sini 0,80 lalu di sini 0,10. Setelah itu kita tambahin jumlah neuron yang tersembunyi jadi 3. Lalu kita di sini learning data itu 0,3. Lalu jumlah eponya kita 2 aja karena ingin mempersingkat saja. Oke, selanjutnya kita ke bobot. Bobotnya kita pakai random aja. Jadi kita biarin aja seperti ini atau enggak kita juga bisa acak ulang random bobotnya. Nah, oke, teman-teman. Setelah itu kita ke selanjutnya. Lalu kita jalankan simulasinya. Itu seperti kayak gini, teman-teman. Jadi tadi hasilnya itu input kita 2, hidden itu 3, dan outputnya itu 1. Lalu kita mulai simulasinya. Jadi simulasi perhitungan step by step yang kita tadi sudah inputin di Epoch 1 dan data 1. Jadi langkah pertama itu kita menginput data-datanya. Jadi X1 tadi 0,23 dan X2-nya tadi itu 0,88 ya teman-teman. Lalu targetnya 0,47. Lalu ini ada bobot input yang random tadi. Lalu ada bias, angka bias hidden yang di hidden. Lalu ada bobot antara hidden dan output dan ada bias di output. Jadi kita harus ingat-ingat ya teman-teman. Di sini H1, H2 itu maksudnya adalah bobot antara input dan hidden. Kalau bias itu seperti ini, B. Lalu ada bobot antara hidden dan output. Dan sini ada bias outputnya. Setelah itu kita ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu adalah menghitung net input hidden layer dulu dari atas dulu. Jadi rumus saya itu Z underscore H sama dengan sigma atau penjumlahan dari bobot awal yang dikalikan dengan bobot dengan input tanda yang tadi 0,23 tadi lalu ditambah bias hidden. Nah tadi tuh biasnya kan ini sama ini. Lalu tadi tuh kita inputnya 0,23 dan 0,88 benar. Terus lalu dikali dengan bobotnya yang tadi kita random. Setelah itu kita ke langkah berikutnya itu langkah ketiga itu menghitung hitung output hidden layernya. Jadi kita turun ke bawah ke hidden layer. Nah, melakukan proses aktivasi yang dimana menggunakan rumus sigmoid. Nah, itu rumus seperti ini dan neuron pertama tuh ada neuron H1, neuron 2, neuron 3. Kita satu per satu ditambah empat 0,43 itu yaitu ini ya Z underscore hanya ya. Habis itu kita ke langkah keempat yang dimana menghitung net output dari prediksi. Menghitung net output dan prediksi. Rumus net outputnya itu seperti ini, yaitu bias output sama dengan sigma antara bobot antara hidden dan output dikali A underscore dan tambah B underscore O bias output. Jadi perhitungan net outputnya seperti ini dan rumus prediksinya seperti ini teman-teman. Sini ada delta.
Lalu perhitungan prediksinya seperti ini, teman-teman. Lalu langkah berikutnya itu langkah kelima yaitu menghitung errornya. Jadi tadi kita dulu sampai bawah, lalu kita menghitung rumus ML square error. Square errornya sama dengan setengah dikali Y dikurangi Y pangkat 2. Setelah itu langkah berikutnya itu langkah keenam itu menghitung delta. Oh, ya. Delta output sama dengan Y dikurangi Y dikali Y dikali 1 min Y. Jadi hasil seperti ini teman-teman. Setelah dapat hasilnya 0,02929, lalu ke langkah berikutnya, langkah 7 itu menghitung delta hiddennya. Tadi kan delta output, terus ke delta hidden. Jadi yang tadinya atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Sekarang itu udah sampai proses di tengah-tengah lagi karena yang dari bawah tadi itu, yang dimana rumusnya seperti ini, delta output dikali bobot hidden, antara bobot hidden dengan output dikali ini hasil awal terus dikali satu ini tambah. Jadi hasil seperti ini periduannya. Selanjutnya kita ke langkah 8 yaitu menghitung perubahan bobot dan perubahan biasnya gradiennya. Setelah itu ke learning rate-nya kita tadi. Learning rate kita tadi kan 0,3. Jadi rumus untuk hidden ke outputnya itu perubahannya. Jadi seperti ini. 0,3. Delta outputnya kan minus 0,02929 lalu dikali dengan ini lalu hasil seperti ini. Setelah itu bias outputnya, cara menghitung bias outputnya dengan learning rate dikali delta output seperti ini hasilnya. Terus antara input dan hidden seperti ini juga. Lalu perubahan bobot hiddennya menggunakan rumus learning rate dikali delta hidden. Dari itu ke langkah berikutnya itu langkah terakhir yang dimana kita harus mengupdate bobot dan biasnya. Jadi bobot baru sama dengan bobot lama dikali perubahan bobotnya. Jadi misalkan kita nilai lamanya seperti ini, lalu perubahannya ini, nilai barunya ini. Jadi ini ditambah ini hasil ini tambah ini hasil ini ditambah ini hasil ini. Lalu semuanya juga ke hidden, bobot antara hidden ke output, bobot antara input ke hidden, dan bobot biasnya sebenarnya. Ya, eh, tadi dari 1 sampai 9 kita sudah jabarkan semua dan ini adalah kita tuh menampilkan semua langkah-langkahnya ini ada sampai 9 dan kita lihat ringkasannya yang dimana dari jumlah datanya ada dua, learning rate-nya 0,3, balance-nya 3, epoch-nya itu 2 kali, dan bobot terakhirnya antara input dan hiddennya sekian, bias hiddennya sekian, antara hidden dan outputnya bobotnya sekian, lalu ada bias outputnya 0,6. Jadi kesimpulannya itu perhitungan backpropagation itu udah selesai. Dan kita tuh bisa melihat secara bagaimana JST belajar melalui proses feed forward dan backpropagation. Termasuk penghitungan error, data, gradien, dan pembaruan bobot. Bobot akhirnya ditampilkan di atas itu hasil pembelajaran dari data yang diberikan. Dalam praktik nyata, proses ini tuh akan diulang berkali-kali hingga error mencapai threshold yang diinginkan. Misalkan threshold kita tuh ingin 0,9 atau sampai berapa persen gitu. Nah, maka sampai segitu teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.